Halo, selamat siang sahabat Genvest. Kembali lagi bersama saya Safia Ratu Juwita di kelas pasti, kelas paham investasi. Nah, sesuai dengan judul kita pada siang hari ini yaitu investasi reksadana di bulan penuh cinta. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu partnership kita yaitu ada Mbak Amelia Sintamah dari BNI Asset Management. Halo Mbak Halo, Amel. selamat siang Mbak Syafia. Salam Selamat sehat siang. selalu. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, insya Allah. Mudah-mudahan Mbak Syafia baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum mulai, nanti aku akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak untuk CGS sendiri, yaitu kita ada, aku izin share screen. Sorry, apakah sudah muncul Mbak? Sudah Mbak. Nah, nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kita sendiri itu CGS Internasional sekarang sudah bisa membeli produk reksadana yaitu di iTrade Fund. Yaitu website kita namanya itradefund.cgsi.co.id. Oke, sebentar. Nah, mengapa iTrade Fund? Sebelumnya iTrade Fund sendiri itu kita sudah ada beberapa produk yang tersedia, yaitu ada 14 money market fund, 13 balance fund, 8 equity fund, 10 index fund, eh, 10 fixed income fund. Nah, selanjutnya mengapa iTrade Fund? Karena iTrade Fund dapat diakses oleh nasabah yaitu 24 jam memantau portofolio mereka kapan saja dan di mana saja. Dan untuk satu akun itu bisa semua produk, yaitu bisa membeli produk selain produk saham, produk obligasi, dan juga sekarang dapat membeli produk reksadana. Nah, untuk fee transaksinya sendiri itu tidak ada biaya atau pajak untuk pembelian dan penembusan reksadana. Dan untuk selanjutnya itu ada more product from investment manager. Lebih banyak pilihan produk yang berkualitas, imbal hasil, dan risiko yang ditawarkan oleh manajer investasi. Nah, untuk selanjutnya itu super low investment amount. Jadi nasabah dapat membeli produk reksadana dengan minimum yaitu 10.000. Uh, Selanjutnya itu easy and user friendly. Jadi iTrade Fund itu sangat mudah diakses semua pelanggan dan segera akan terintegrasi dengan platform trading. Jadi untuk selanjutnya itu yang terakhir banyak promo yang akan diberikan oleh manajer manajemen aset kepada penjual ataupun pelanggannya sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman sendiri, untuk melihat website kita, yaitu ada di, sorry, sorry. Untuk melihat beberapa produk yang ada di platform kita, yaitu kita ada tadi pasar uang, pendapatan tetap, saham, indeks, campuran, dan lain-lainnya. Di sini teman-teman dapat melihat beberapa fund fact sheet ataupun prospektusnya sendiri. Seperti itu. Mungkin untuk secara jelasnya tentang produk reksadana akan dibahas oleh Mbak Amel, yaitu khususnya untuk BNI Asset Management. Pada Mbak Amel, kami persilakan. Oke, baik selamat siang Mbak Syafia dan teman-teman dari CGS Sekuritas, baik dari investor ataupun juga teman-teman yang memang berniat untuk berinvestasi di CGS untuk produk reksadana, izinkan saya
untuk memberikan sedikit gambaran tentang produk reksadana tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Syafia, itu produk reksadana itu sudah ada dan sudah dijual juga, dipasarkan oleh CGS, termasuk di dalamnya adalah produk BNI Asset Management. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti di akhir sesi kita bisa ada tambahan apa ya sedikit sharing kali ya mungkin dari teman-teman jika memang ada diinginkan tambahan informasi tentang produk yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Izinkan saya Amelia Sintama dari PT BNI Asset Management yang kali ini diminta untuk memberikan refreshment produk tentang produk-produk apa saja yang akan dijajakan dari CGS sendiri selaku agen penjual reksadana dari PT BNI Asset Management. Mungkin sebelumnya saya mau inform juga nih, BNI Asset Management merupakan top 10 manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di industri reksadana per Januari 2025 kemarin. Kita sudah memperoleh dana kelolaan sebesar 25 triliun, di mana kalau kita dilihat dari track record sudah ada dari tahun 1995, sebelumnya kita join dengan BNI Sekuritas, kemudian berkembangnya produk dari manajer investasi, akhirnya kita spin off di tahun 2011. Nah, sejak dari awal 95 sampai saat ini kita sudah berada dana kelolaan di 25 triliun dan kita sudah masuk ke level 7 dari top 10 manajer investasi, di mana saat ini kita juga sudah memiliki mitra, yaitu 31 agen penjual reksadana, di mana salah satunya adalah yang ke-30 kemarin adalah PT CGS International Sekuritas. Kemudian kami juga dari secara brand reputation kita biasanya mendapatkan penghargaan setiap tahun atas produk yang kami miliki. Selain itu juga tentunya untuk dari governance, risk and compliance, kami dari BNI Asset Management pun juga mengikuti tata kelola dari grup BNI. Kemudian juga kita mendapatkan dukungan sistem dan otomasi dalam operasional dan juga pengelolaan dana. Kemudian kalau dari kapabilitas juga secara produk, kami mempunyai varian produk dan solusi yang lengkap. Jadi memang salah satunya CGS International Sekuritas adalah salah satu partner kami dengan produk yang nanti mungkin masih dalam proses yang akan semua tentang aset kelas itu ada di dalam CGS International Sekuritas. Nah, selain itu juga fund performance kami juga compete to competitor dan juga benchmark secara investasi. Selain itu, kira-kira nih Mbak Syafia dan teman-teman, saya mau wrap up sedikit tentang apa sih produk reksadana itu berbeda tentunya dengan CGS International Sekuritas yang memang sebagai brokerage atau direct investasi untuk saham. Untuk skema yang mungkin bisa coba saya highlight sedikit skemanya dari manajer investasi itu adalah sebentar saya balikan ini sedikit. Oke. Nah, misalnya ini investor atau calon investor yaitu adalah nasabah-nasabah dari CGS International Sekuritas. Kalian di sini adalah pemodal. Kemudian kami as manajer investasi menawarkan tentang produk yaitu reksadana di mana merupakan kontrak investasi kolektif yaitu kumpulan dari dana-dananya nasabah baik retail maupun institusi yang secara overall investornya itu pemodal memberikan dananya, kemudian kami memberikannya bentuknya adalah unit penyertaan dan produknya itu apa saja sih yang bisa dipilih? Kita punya ada 3 kelas aset, yaitu ada yang paling konservatif yaitu pasar uang, kemudian ada yang moderat itu biasanya ke efek hutang, kemudian ada yang agresif itu biasanya efek saham. Mungkin mirip-mirip dengan direct investasi, tapi memang kami adalah blended produk dari produk investasi yang ada di pasar modal yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, tentunya kami juga menginformasikan bahwa kami ini transparansi karena semua dana yang dimiliki oleh pemodal gitu ya tidak disimpan atau tidak kami miliki di dalam PT Aset Manajemen sendiri, tapi terpisah dan dikelola oleh Bank Kastedian selaku pihak ketiga dari kami selaku manajer investasi dan tentunya dari skema ini tentunya akan ada yang namanya bank custodian fee dan juga biaya lain-lain termasuk dengan manajemen fee. Nah, ini yang memang akan berbeda tentunya dengan teman-teman atau para investor dan juga calon investor yang memang ingin berinvestasi di dalam produk reksadana.
Kemudian kita coba lanjutkan sedikit, apa saja sih kira-kira sekilas tentang sekilas tentang produk reksadana sendiri, itu apa aja yang pastinya kita harus menginformasikan, ada manfaat dan tentu resiko berinvestasi di reksadana. Yang menjadi manfaat yaitu pastinya pengelolaan dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Tentunya kami memiliki kapabilitas dan juga berizin serta diawasi juga oleh OJK. Selain itu kami untuk transaksi yaitu pencairan itu biasanya mudah. Pencairan itu sekitar 1 sampai 7 hari bursa tergantung dari produk investasi yang teman-teman miliki. Kemudian pastinya manfaat reksadana lainnya yaitu kami adalah bukan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kami adalah bukan objek pajak. Kemudian ada diversifikasi, tentunya terdiri dari portfolio efek sesuai dengan ketentuan OJK. Jadi kami tidak menyimpan di satu basket tentang underlying aset gitu ya. Kami mendiversifikasi, menyebarnya itu di dalam portfolio efek. Kemudian dana yang ini diinvestasikan itu relatif kecil dibandingkan teman-teman mungkin mau langsung beli efek atau underlying efek sahamnya. Nah, mungkin kalau misalnya nasabah atau teman-teman ini masih memiliki dana yang terbatas, itu bisa dilakukan dengan pembelian melewati produk reksadana tersebut. Selain itu, tentunya kami transparansi terlihat dalam laporan kinerja Fund Factsheet yang selalu kami terbitkan 1 bulan biasanya apa namanya dari produk reksadana tersebut. Tentunya tidak hanya manfaat yang perlu teman-teman miliki mengetahuinya, ada yang namanya resiko investasi di reksadana. Pastinya ada resiko fluktuasi harga. Tergantung dari underlying aset dari produk reksadana yang dimiliki. Selain itu ada resiko kredit. Risiko kredit tentunya dari underlying aset juga yang dimiliki dari produk reksadana tersebut. Dan yang terakhir adalah risiko likuiditas. Jadi teman-teman balik lagi semua produk investasi tentunya ada risiko. Jadi tidak hanya manfaat tapi juga risiko di mana teman-teman melihat apakah risk appetite-nya itu cocok atau tidak dengan teman-teman untuk memilih produk alternatif investasi lainnya. Oke, mungkin wrap up sedikit nih sebelum kita masuk tentang refreshment produknya, kira-kira market 2025 itu dari sisi BNIM itu seperti apa? Kalau bisa kami coba jelaskan, ini kalau dilihat kaleidoskop dari full year 2024, tentunya kita mengalami di 2024 itu high for longer yield, kemudian gradually rate cuts, dan juga strong to mix US data, China stimulus, dan juga geopolitical tension, dan yang pasti politik drive market. Jadi tentunya teman-teman ngerasa ini dari awal 2024, kemudian kita sempat drop di bulan Juli, kemudian naik lagi gitu ya sampai di bulan September setelah terpilihnya apa namanya penurunan fund fat rate, kemudian kita melihat ada PBOC juga cut rate, terus juga China juga mungkin foreign outflow, dan akhirnya sampai terakhir di bulan Desember kita merasakan yang namanya sedikit uncertainty ya kalau kita bilang. Nah, ini kita coba wrap up sedikit dari full year 2024. Kemudian apa lagi sih yang kita bisa lihat support faktor dan juga risknya secara global gitu, secara supporting faktornya itu ada interest rate cut cycle gitu ya. Walaupun secara overall dari yang sebelumnya kita berekspektasi cut rate itu akan turun maksimal gitu. Ternyata di tahun ini diestimasi yaitu hanya 4 kali. Tentunya itu di bawah dari ekspektasi rata-rata gitu ya. Harapannya tahun ini rate cut-nya turun lumayan lebih dari 4 kali gitu ya. Kemudian slower US economic data, pastinya juga ada supporting faktornya China stimulus, dan terakhir stabilize oil price gitu ya. Kalau dilihat ini adalah salah satu supporting factor untuk dari sisi global. Sementara itu dari domestik itu apa aja sih yang jadi supporting faktornya itu? Kita ekspektasi adalah BI rate tetap cut gitu ya. Kemudian liquidity insentif untuk labor intensive sector. Dan yang terakhir government spending ngeboost otomatis harapannya boost economic growth dan multiplier effect ya. Nah ini adalah supporting factor yang kita harapkan baik dari sisi global maupun domestik. Selain itu ada juga key risk. Nah, tadi kan support ya, kita coba cari lagi nih kira-kira risknya apa. Karena tidak hanya melulu tentang supporting yang kita butuhkan, kita juga perlu mitigasi resikonya itu apa. Secara global itu ada high for longer yield, kemudian ada ini yang kita bisa bilang
uncertainty juga, yaitu Trump's policy, tarif impor, kemudian immigration, dan lainnya. Kemudian rising inflation ekspektasi dan juga rising geopolitical tensionnya juga masih jadi salah satu key risk dari global sektor. Kemudian dari domestik itu apalagi sih yang pasti ada prolong and slower purchasing power. Kalau kita lihat juga mungkin saat ini mulai slow nih untuk daya beli dari masyarakat sendiri. Kemudian kelihatan juga strong dollar dan juga makin melemah nih IDR currency. Selain itu higher fiscal deficit makin tinggi nih fiscal deficit kita dan yang pasti higher CAD due to economy recovery. Jadi harapannya ekonomi recovery tapi ternyata dari yang kita yakini bahwa ini mungkin akan menjadi resiko tambahan atau hambatan dari sisi domestik. Dan yang sebelumnya itu selain itu ada government bond, isu dari resikonya sendiri gitu ya. Dan yang terakhir rising inflation ekspektasi. Jadi ini adalah gambaran dari yang sebelumnya kaleidoskop di 2024. Kita lihat nih untuk 2025 dari kami BNI Asset kira-kira melihatnya seperti apa. Nah, mungkin ini sedikit projection of Indonesia Macroeconomic Indicator. Kalau dari sisi kami melihat ekonomi indikator ada GDP, kemudian inflation dan lain-lain, kami punya 3 case. Yang pertama yang bear case itu mungkin kita lihat GDP growth mungkin di level 5,05, kemudian inflasinya 3,6. Nah, ini yang jadi highlight. Ini kita lihat kayaknya currency IDR USD itu sekitar 16.500 jadi bear case ya, teman-teman. Kemudian ada fiscal deficit dan yang terakhir benchmark dari BI rate sendiri kalau posisinya untuk 2025 itu mungkin bear case-nya adalah 6%. Dan yang lain-lain kita ekspektasi bear case untuk IHSG itu di 6795. Namun possible juga nih kalau dari sisi kami gitu ya melihatnya ada base case mungkin level IHSG bisa sampai 7634 dan yang pasti jadi bull case-nya itu ada di level 7912. Jadi ini masih ada ekspektasi dari kami, projection Indonesia makroekonomi secara indikator. Nah, apa aja yang jadi indikatornya? Yang pasti ada expectation economic growth, percepatan ya teman-teman balik lagi dari new government kelihatannya kita lihat positive impact untuk domestic consumption. Hopefully ini bisa dijalankan dengan baik sehingga akselerasi tentang growing itu juga mungkin bisa menjadi salah satu pilihan tambahan sehingga market juga lebih menarik. Kemudian inflasi tend to accelerate itu juga salah satunya nih. Kemudian jadi ada sedikit isu juga nih slower global economic growth, global rate cut. Ini mungkin salah satu cara kita ngeliat proyeksi dari Indonesia makroeconomic indikator sendiri. Nah, ini beberapa indikator makro untuk proyeksi dari BNI Aset sendiri. Nah, kalau ekspektasi return based on aset class, ini kami coba bagi lagi nih periodnya per kuartal gitu ya. Kalau kita lihat backgroundnya, kita lihat uncertainty US policy, terus kemudian high for long yield. Untuk Q1 ini apa sih kira-kira yang masih jadi apa ya, positif untuk teman-teman bisa masuk ke produk-produk reksadana? Mungkin dari sisi money market kita lihat shielding from the global uncertainty. Mungkin teman-teman daripada nggak tahu nih mau dimasukin kemana investasinya punya dana, mungkin boleh coba masukin aja dulu di money market karena kelihatannya di kuartal 1 pun kita juga masih ngelihat beberapa market uncertainty. Hopefully ini juga jadi salah satu pilihan alternatif. Nextnya mungkin kalau di fixed income kayaknya high for longer bond. Jadi kelihatannya juga front loading Indo government bond juga mungkin boleh sedikit-sedikit teman-teman mulai akumulasi dari produk-produk reksadana yang underlying-nya government bonds. Kemudian dari sisi equity mungkin cari produk reksadana yang at high dividend yield dan juga value stocknya dengan fundamental yang bagus. Itu teman-teman kita kasih suggestion di kuartal 1. Kuartal 2 mungkin kita lihat mungkin nanti di bulan April gitu ya setelah Lebaran. Kita lihat China respon, kemudian geopolitical tension juga, high for longer yield. Itu mungkin masuk, kami bisa coba cari alternatif, kami carikan alternatif mungkin masih masuk juga di money market.
Yang pasti untuk fixed income-nya kita coba suggest masukin ke at short duration bond dan juga corporate bonds with good fundamental. Jadi kita juga ada apa ya, semacam alternatif investasi juga teman-teman. Kalau yang tadi mungkin akumulasi mulai di kuartal satu itu untuk government bond dengan fixed income-nya mulai sedikit-sedikit akumulasi, tapi mungkin ditambah nanti di kuartal 2 yaitu nambah di produk short duration bond atau corporate bonds dengan good fundamental. Untuk equity sendiri cari yang valuasinya murah dan juga lack of catalyst. Jadi ini salah satu tambahan informasi alternatif untuk teman-teman di kuartal 2. Nextnya kuartal 3 kita lihat nih mungkin external risk already price in. Jadi mungkin di kuartal 3 let's say di bulan mendekati Agustus September itu udah mulai agak lumayan kelihatan nih, mungkin bisa masuk eh, liquidity alokasinya masuk juga ke money market, mungkin agak dikurangin sedikit gitu ya. Mungkin porsinya agak lebih ditambahin ke beberapa produk reksadana lain yaitu yang fixed income ataupun juga equity. So untuk yang kuartal 4 pun juga kelihatannya potensial USD mulai melemah gitu kan. Kemudian juga external risk gradually mungkin sudah mulai normal. Jadi mungkin bisa kita lihat maintain untuk ke produk-produk reksadana yang fixed income dan juga equity. So kalau kita lihat for year full year 2025 ekspektasi total return, kalau teman-teman berekspektasi untuk masuk ke produk-produk yang best-nya yaitu money market, mungkin ada ekspektasi total return itu di level 4,2 sampai 5,97. Nextnya mungkin di yang fixed income, mungkin teman-teman bisa berekspektasi total return-nya itu di yang long duration mungkin sekitar 2,4 sampai 7,9 dan seterusnya sampai mid dari duration government mix ya antara si government dan juga corporate mungkin level 4, sampai 7%. Dan untuk equity sendiri full year 2025 expected total return itu sekitar 11,1 sampai 15,1 include dengan dividend yield. Jadi ini teman-teman salah satu gambaran dari kami untuk ekspektasi return dan juga based on aset class yang kami coba sampaikan untuk teman-teman dari CGS International Sekuritas. Nah, ini secara produknya apa saja sih? Ini rata-rata hampir semua yang mungkin nanti akan kita tambahkan lagi ke teman-teman di CGS Internasional jika memang teman-teman membutuhkan produk-produk alternatif tambahan. Ini kami punya 4 aset kelas ya teman-teman. Ini ada liquid kelas A, liquid lancar kemilau ini adalah pasar uang. Jadi kita bisa lihat di sini strateginya untuk yang liquid lancar itu mungkin TD sama money market. Yang liquid itu yang konven, sementara yang lancar itu adalah syariah. Kemudian untuk yang kemilau, kami punya strateginya itu adalah strategi SRBI. So, kalau kita lihat dengan secara bear case, base case, dan bull case, ini kira-kira yang bisa kita ekspektasikan, kita sampaikan expected return di 2025. Kemudian kita punya nih produk kita lengkap untuk produk fixed income. Kita ada yang durasi pendek yaitu Makara dan juga Tikwood. Serta itu ada dompet duafa mix ya. Selain itu ada short duration bond index itu juga salah satu produk dengan durasi-durasi pendek. Nah, ini dilihat juga kelihatannya kami juga coba expected return di 2025 untuk produk kami kurang lebih seperti ini. Selain itu kita juga ada yang fixed income dengan durasi panjang, mid durasi yaitu mungkin yang ITB Harmoni, teman-teman yang memang punya dulunya dari ITB mungkin punya keinginan untuk berinvestasi dengan nama ITB Harmoni itu pun juga bisa dari produknya kami. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap quality long duration, sorry ini masih nama yang lama. Ini fixed income long duration yaitu konvensional, sementara yang syariah Hardani ini yang kita punya adalah yang syariah sukuk ya teman-teman. Ini kira-kira expected return untuk 2025. Dan yang terakhir kami punya produk yang balance ya. Balance ini ada UGM Progressive Balance. Ini kita mix antara equity, govies dan juga corporate bonds ya. Ini salah satu kira-kira kita bedah untuk produknya di expected return di tahun 2025. Nah, ini kami coba secara komposisi kami juga lihat mungkin ini agak lumayan banyak nanti kita coba bahas lagi ya. Kita masuk dulu untuk expected return juga di 2025 kira-kira IHSG itu
produknya kami itu yang ada di reksadana itu seperti apa. Nah, ini kita coba lihat dari sisi benchmark ada GCI, LQ45, High Def, Srika Hati, iGrade, IDX, IDX 30G, Prime Bank, Syariah Growth. Ini adalah beberapa produk yang memang kami miliki untuk produk-produk indeks. Ini kelihatannya kami coba expected return untuk tahun 2025 kurang lebih mungkin kalau secara bear-nya mungkin di level 2-3% ya teman-teman sekalian. Tapi kalau yang di base case mungkin untuk yang saham bisa sampai 11-13%, sampai dengan bull case mungkin bisa sampai 15-18%. Ini kurang lebih yang kita coba suggest buat teman-teman kalau memang ingin investasi dan juga mungkin mencari yang benchmark aja dan nggak mau untuk yang aktif trading, kami bisa suggest untuk beberapa produk kami yang memang sudah ada juga yang mungkin akan ditambahkan juga ke CGS International Sekuritas. Selain itu kita boleh masuk nih, ada beberapa produk champion yang mau kami bahas, yaitu BNIAM Dana Liquid Kelas A. Nah, ini yang bisa kami suggest juga, di mana reksadana pasar uang kita yang kita combine dengan obligasi korporasi, pemerintah, dan juga deposito dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, kami coba bisa breakdown 10 top 10 aset terbesar yang ada di produk liquid kelas A, yaitu obligasi YNKP, Tebik, OKI, BJB, dan lain-lain sampai Pelindo. Kita coba breakdown kira-kira historinya seperti apa sih secara 1 tahun. Kami memiliki histori untuk returnnya sekitar 4,46%, ini sudah net ya teman-teman. Di mana kami punya komposisi untuk rating obligasinya, kita di mix ada di 4 kategori, ada yang single A, kita minimal single A untuk produk pasar uang ini kita ambil sebagai underlying. Kemudian ada double A, triple A, dan juga yang terakhir ada Sun juga nih. Kalau bisa dilihat, kita lihat secara overall, kita memiliki month to date-nya itu punya return sampai di 31 Januari kemarin sekitar 0,42. So far kita memang bisa dilihat produk yang bisa dibilang nggak terlalu maksimal, tapi juga kita bisa lihat secara resiko kita bisa mengukur dan mengatasi, tapi teman-teman juga memiliki ada potensial return juga dari produk money market dibandingkan teman-teman hanya mendiamkan dananya tersebut di RDN ataupun juga di deposito yang tentu belum termasuk dengan potongan pajak dan juga biaya administrasi juga lain-lain. Nah, kalau kami dengan historical return di tahun lalu 1 tahun terakhir itu sekitar 4,46%, which is ini bisa lebih bagus dibandingkan dari teman-teman punya investasi yang ada di deposito saja atau di RDN. Nah, mungkin selain itu, kami juga punya produk champion lainnya, yaitu BNIAM Ardani Syariah. Kita beberapa kali memenangkan penghargaan juga untuk produk reksadana pendapatan tetap syariah, yaitu underlying sukuk gitu ya, dengan durasi 6,6, di mana kami punya fitur produknya ini di 6 bulan sekali adalah bagi hasil. Nah, kalau bisa dilihat mungkin secara tahun ini ada ekspektasi untuk penurunan lagi untuk suku bunga baik baik Fund Fed Rate dan juga mungkin ada impact-nya ke BI Rate. Ini salah satunya kami juga suggest untuk mulai akumulasi dari produk BNIM Syariah Ardani, di mana kalau bisa dilihat penurunan suku bunga, di mana obligasi tenor panjang dan juga kenaikan suku bunga, biasanya kita suggest untuk obligasi tenor pendek. Tapi so far, kalau ada ekspektasi dari penurunan lagi nih untuk Fund Fed Rate maupun juga BI Rate, itu mungkin ini salah satu alternatif investasi yang teman-teman boleh miliki, di mana ini ada fitur produk bagi hasil 6 bulan sekali. Kemudian kita coba bedah lagi nih untuk produknya. Secara overall, kita lihat di sini komposisinya government bond syariah ini sekitar 96%, which is ini banyak besar banget ya teman-teman. Kami coba kalau teman-teman beli langsung direct untuk sukuk syariah itu agak susah dan pastinya tidak tidak apa ya, secara pembelian itu tidak diperkenankan hanya dengan mulai 10.000. Sementara untuk produknya BNI AM Syariah Ardani, teman-teman yang ingin punya produk syariah sukuk tapi mungkin terbatas dari sisi minimal investasi, mungkin boleh
ambil atau alternatif investasi melalui BNI AM Syariah Ardani. Nah, ini secara overall kita memiliki AUM juga di atas 100 miliar, yaitu 319 miliar. Secara yield to maturity sekitar 6,42 dan juga kita secara durasi memang agak panjang ya teman-teman. Durasi sukuknya di level 6,6. Nah, ini kurang lebih komposisi yang kami coba informasikan secara 1 tahun kita punya performance itu sekitar 2,53, kemudian secara month to date-nya sekitar 0,16 so far. Ini salah satu yang masuk dari sisi produk pendapatan tetap syariah yang masuk penghargaan dari BNI Asset Management. Nah, mungkin selanjutnya kami juga punya produk yang saat ini mau kami informasikan juga ada untuk pendapatan tetap, tapi dari sisi short duration atau corporate bonds gitu ya. Ini kami punya BNI AM Thickwood kelas R1. Ini saat ini yang kita sudah coba jajaki juga secara penjualan dari CGS. Kemudian ini ada fitur juga teman-teman sekalian, yaitu bagi hasil 1 bulan sekali, di mana underlying-nya corporate bonds dengan durasi 2 sampai 3 tahun. Nah, ini secara histori ya, teman-teman kita boleh coba breakdown bedah dari produknya. Ini pasti ada dividen bulanan, biasanya ini cocok untuk teman-teman yang masuk kategori profil resikonya moderat, di mana waktu investasinya mungkin sekitar 1 sampai 3 tahun. Kita coba suggest untuk bisa beli produk reksadana BNI AM Thickwood R1 yang saat ini dijajakan di CGS Internasional Sekuritas. Selain itu kita coba breakdown nih kinerjanya di 31 Januari 2025 kemarin. Kita ambil reksadana dengan bagi hasil yaitu secara year to date sekitar 0,69. Secara 1 tahun itu kita sudah dapat return sekitar 5,24%. Nah, so far ini kita bagi hasil teman-teman secara bulanan. Mungkin saya kasih sedikit update tambahan. Ini perubahan harga NAB 31 Januari 2024. Ini historical 1 tahun ke belakang ya teman-teman. Ini asumsi misalnya teman-teman punya kepemilikan dari investasi itu sekitar 10 miliar. Nah, berapa sih kira-kira kita coba bedah untuk unit penyertaan hasil yang didapatkan dari beberapa dividen yang sudah bagi hasil yang kita berikan secara per bulannya. Nah, ini so far kita coba sampaikan dari Januari sampai Januari lagi 2025 kurang lebih nih yang sudah kita berikan, kita coba sampaikan dan kita informasikan ke beberapa nasabah yang memiliki produk tersebut. Kita memiliki bagi hasil bulanan sekitar 0,39 sampai 0,4, 0,38 sampai 0,4, di mana teman-teman bisa breakdown juga nih So far 1 tahun itu annual return yang kita dapatkan dari produk BNI AM Thickwood itu kurang lebih sekitar 4,83, belum termasuk perubahan atau apresiasi dari harga NAB tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata beli di harga NAB 9.990 rupiah dan tiap bulan teman-teman ada dapat bagi hasil kurang lebih dividennya sekitar 0,38 sampai 0,4, bisa dihitung kurang lebih secara setahun total imbal hasilnya yaitu annualized return sekitar 4,83. Nah, ini belum termasuk kalau ternyata saat ini di 31 Januari terakhir adalah NAB 996. So far ada kenaikan apresiasi harganya juga dari NAB dan teman-teman memiliki return tidak hanya dari bagi hasil 1 tahun yang sudah diberikan. Mungkin itu untuk produk fixed income dari Thickwood sendiri. Nah, ini kami juga tambahkan ada produk reksadana indeks yaitu BNI AM Pevindo iGrade. Ini kami coba informasikan juga. Kami kerjasama dengan Pevindo. Kami eksklusif sampai bulan April ini. Hanya kami yang mempunyai benchmark ini sendiri, yaitu profil produknya sendiri adalah reksadana indeks tentunya sebagai indeks acuan yang terdiri dari 30 saham investment grade yaitu triple A sampai triple B minus
kurang lebih yang sudah di rating juga oleh Pevindo, di mana ini kita coba inform juga 30 konstituen, kemudian universe-nya ya pasti perusahaan yang instrumen hutangnya sudah di rating oleh Pevindo, dan base date-nya itu sekitar 28 Desember 2012, penentuan harga indeks pertama kali di angka 100. Nah, ini cappingnya itu di 20%, maksimum bobotnya itu suatu perusahaan dalam indeks. Jadi kita maksimum bobot untuk underlying dari 30 konstituen itu di 20%. Dan awal kami sudah launching di 21 Desember 2017. Nah, ini komposisi rating yang kami coba sampaikan. Rata-rata kita punya di dalamnya adalah E minus ya, single E minus, sisanya kita nggak ada ya. Jadi didominasi oleh triple A untuk konstituen emitennya dengan kondisi keuangan yang kuat dan tidak terdapat rating di bawah E minus. Jadi so far ini mungkin teman-teman cari investasi saham kalau satu-satu dibedah, di analisa dan lain-lain itu mungkin text time ya. Makan waktu kami coba berikan solusi yaitu mempunyai produk Pevindo iGrade untuk bisa mendapatkan 30 saham dengan investment grade yang pastinya sudah di rating juga oleh Pevindo. Nah, secara metodologi, kami juga mau coba sharing juga nih buat teman-teman sekalian. Metodologi investment grade itu apa sih? Yang pastinya mengindikasikan kekuatan fundamental perusahaan. That's why investment grade itu pastinya adalah peringkat atau rating yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat atau Pevindo yang sesuai dengan kualitas fundamental perusahaan dengan ditandai kesehatan neraca dan juga kemampuan profitabilitas. Jadi teman-teman kalau analisa sendiri 30 konstituen rasanya mungkin agak lumayan makan waktu dan juga mungkin dananya tidak bisa dibilang yang saat ini terbatas tidak bisa dipenuhi gitu ya. Nah, kami coba menyampaikan kami punya produk alternatif investasi yaitu reksadana Pevindo iGrade yang pasti ini secara metodologi investment grade yang tadi saya sampaikan pastinya mempunyai peringkat dari triple B minus sampai triple A. Tapi yang kami punya konstituennya itu minimum single minus single A. Selain itu ada peringkatnya pastinya tinggi dengan neraca yang solid, keuangan perusahaan sehat dan yang secara investment grade juga kinerja keuangan dan bisnis juga solid yaitu high profit margin. Secara aspek legal nih teman-teman, balik lagi teman-teman kalau mau lihat secara aspek legalnya, informasi terkait dari emiten tidak dalam 2 tahun terakhir tidak masuk UMA dan juga tidak suspend. Kemudian anggota dipilih juga tidak memiliki catatan informasi tersebut dan diperdagangkan dengan teratur, wajar dan juga efisien. Secara kapitalisasi pasar, ini juga punya pembobotan berdasarkan kapitalisasi pasar dengan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dilihat juga semakin besar kapitalisasi, kita juga pasti tahu teman-teman sobat CGS Internasional juga pastinya semakin punya nilai yang tentunya ada di masyarakat atau investor. Selain itu, secara likuiditas, pastinya punya jumlah hari aktif yang diperdagangkan. Rata-rata per hari volume transaksi, nilai transaksi, dan frekuensi itu juga aktif ya teman-teman. Dan free float-nya 5%. So far, ini semua emiten yang ada dan teman-teman pasti pernah lihat juga kalau memang rajin untuk melihat trading trade gitu ya. Gimana sih secara sektoralnya, Mbak? Kira-kira kalau kita bilang kita bisa breakdown, ini mungkin yang paling besar masih di sektornya banking ya, finansial nih teman-teman paling besar, yaitu di komposisi 65%, sisanya mix sampai di consumer discrimination. Jadi ini salah satu 30 emiten di dalam satu produk yang bisa kami coba sampaikan untuk BNI Pevindo iGrade. Nah, kami coba informasi lagi nih secara statistik indeks gitu ya. Bulanan dalam setahun terakhir portfolio portfolio divide in few sektor, pastinya high risk dan juga high return. Untuk komposisi ini kita setuju ya teman-teman ya bahwa secara produk reksadana indeks atau saham ini mungkin lebih cocok untuk nasabah atau teman-teman yang memang memiliki karakter atau profil risiko secara agresif ya. Nah, kita coba lihat lagi selama setahun terakhir indeks Pevindo iGrade mengungguli kinerja indeks utama IHSG dan juga LQ45 dan IDX 80. Coba kita lihat breakdown secara per bulan gitu ya dari November 2023 sampai November 2024
iGrade itu punya total sekitar 6,79%. Sementara LQ45 hanya 2%. So kalau bisa kita lihat, BNI AM Pevindo iGrade itu masih memiliki return paling besar. Sementara dari sisi beta, kita juga melihat kita punya beta juga yang besar ya. Dan standar deviasi, kita lihat standar deviasi kita juga besar. Dan yang terakhir, kita punya maksimal drawdown-nya itu juga paling besar. Dan ini yang bisa kita sampaikan, kita suggest ya buat teman-teman. So far bisa dilihat kinerja Pevindo iGrade mungkin di November kemarin masih negatif, tapi secara overall kita lihat total return kita juga masih positif dibandingkan indeks atau benchmark yang lainnya yaitu LQ45 dan juga IDX 80. So, kalau kita lihat juga untuk jangka panjang mungkin kita bisa suggest ini menjadi salah satu produk yang masih memiliki positif ekspektasi return di atas kompetitor yang lainnya atau benchmark yang lainnya. Nah, ini kita lihat lagi nih kita teman-teman secara fundamental, kita bedah lagi secara fundamental keuangan indeksnya. Pastinya tercermin dari kualitas profitabilitas perusahaan, di mana indikator net profit margin dan juga return on equity eh, memiliki double digit ya teman-teman ya. Kalau bisa dilihat nih, secara NPM dan ROE itu kita punya produk iGrade itu NPM-nya 22%, compare to the others ya mungkin benchmark GCI dan lain-lain. Dan juga punya return on equity-nya itu 15,22 dibandingkan yang lainnya kita masih lebih tinggi. So, EPS bertumbuh di saat valuasi menurun. Penurunan return juga membuat valuasi Pevindo iGrade ini jadi lebih menarik. Nah, teman-teman, kalau bisa dilihat apa sih yang menjadi katalis dari penurunan dari produk ini yang masih didominasi oleh sektor komunikasi yaitu Telkom, keuangan pastinya teman-teman juga aktif mungkin trading, bisa lihat BBRI dan juga materialnya ada BRPT. Ini yang disebabkan oleh foreign outflow dari big caps di tiga saham tersebut. Nah, ini yang kami coba lihat sementara dari sisi di 2023 kenaikan juga tentunya dipicu oleh keuangan Mandiri, BRI, BCA, dan BNI, sementara sektor material TPIA dan BRPT, dan komunikasi juga Telkom. Jadi ini paling tidak jadi katalis ada kemungkinan kesempatan di Pevindo iGrade ini memiliki potensial return di tahun ini dan juga mulai akumulasi dari teman-teman yang ingin memiliki 30 konstituen yang sudah di rating oleh Pevindo. Nah, selain itu ada satu lagi produk kami yang mau kami coba sharing buat teman-teman juga, yaitu BNIAM IDX Pevindo Prime Bank. Ini sama-sama kita benchmarkingnya dari Pevindo ya teman-teman secara eksklusif sampai bulan April besok. Kita masih eksklusif, belum ada dijual di Another MI ya. Ini salah satu keunggulan punya kami juga, yaitu reksadana indeks IDX Pevindo Prime Bank dengan indeks acuan. Kalau teman-teman kalau 30 konstituen terlalu banyak, Mel. Kita coba mau hanya 10 aja untuk perbankan yang sudah di investment grade oleh Pevindo. Kami punya produknya yaitu Pevindo Prime Bank. Nah, ini sudah di kurasi kurang lebih sekitar 10 saham bank dengan investment grade yang di rating oleh Pevindo. Pastinya konstituen hanya 10, komposisinya di minimum ada di double A. Jadi teman-teman, kalau mau cari produk yang underlying-nya emiten saham perbankan dan juga sudah di rating oleh Pevindo, kami punya yaitu Pevindo Prime Bank. Dilihat juga secara overall masih membobot untuk suatu perusahaan itu di level 35%. Kalau tadi hanya 20%, kalau saat ini untuk yang produk Pevindo Prime Bank karena hanya 10 konstituen, kita memiliki masih membobot di 35%. Sorry. Kemudian secara metodologi, pastinya kita mempunyai metodologi Quality Big Bang dengan size yang terbesar dan juga fundamental yang solid. Secara overall, tentunya 80% merupakan triple A, di mana mengindikasikan bank tersebut memiliki keuangan yang solid atau profitabilitasnya bagus, didukung dengan size yang besar atau total aset dan juga market cap, dan juga valuasi yang menarik PI dan PBV-nya nih. Kalau teman-teman, kalau perbankan pasti melihatnya PBV ya teman-teman.
Nah, ini bisa kita breakdown lagi, pastinya punya peringkat yang lebih tinggi atau ranking lebih tinggi, total asetnya lebih besar, kemudian likuiditasnya juga lebih tinggi dari sisi total aset, investment grade, dan juga likuiditas. Sementara dari sisi market cap dan valuasi memiliki bobot 16%. Dilihat di sini kapitalisasi lebih besar atau rankingnya juga lebih besar, dan yang pasti punya faktor valuasi saham under value atau ranking lebih tinggi ya. Secara legal, balik lagi teman-teman, memiliki bobot 8%, di mana saham-saham yang terpilih ditransaksikan secara wajar dan efisien dengan meminimalkan diskriminasi informasi dan memastikan kepatuhan juga terhadap peraturan. Jadi ini adalah 10 emiten atau 10 konstituen perbankan yang kami miliki untuk BNI AM Pevindo Prime Bank. Nah, kita coba breakdown lagi secara statistik bulanan dalam setahun terakhir. Kami breakdown lagi nih untuk teman-teman di tahun 2023 sampai 2024 November. Kita lihat nih berapa persen sih secara total return yang diberikan oleh Pevindo Prime Bank. Secara overall kita compare nih teman-teman buat baik dari benchmark yang IDX di LQ45 dan juga IDX 30. Prime Bank memiliki total return itu di atas, yaitu 5,5%, sementara LQ45 hanya 2% dan IDX 30 hanya 2,4%. Nah, ini menjadi menarik ya teman-teman. Secara overall mungkin fokus on long term horizonnya itu kinerjanya mungkin saat ini masih negatif, tapi kalau saya suggestion mungkin teman-teman yang memiliki tenor apa namanya tenor investasi masih panjang mungkin boleh mulai akumulasi karena dilihat semua emiten perbankan sekarang saat ini lagi diskon. Tentunya kalau teman-teman beli memiliki kesempatan untuk mendapatkan potensial upside yang mungkin lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, ini secara fundamental juga kami lihat NPM-nya tinggi di level 31% compare to GCI, LQ45, IDX 80, dan juga secara ROE itu juga tinggi ya, teman-teman, double digit, lagi-lagi double digit di 14,28. Secara PI paling rendah yaitu 9,6 dan PBV pun juga paling rendah 1,52 kali. So, jadi ini adalah salah satu champion produk kami yang mau kami coba sampaikan. Kita bedah lagi tadi informasi detailnya dan apa sih yang menjadi katalis negatif nih di driver oleh apa untuk penurunan dari Pevindo Prime Bank. Tentunya 10 emiten dari Prime Bank ini paling besar penurunannya ada di BBRI sama seperti Pevindo iGrade. Ini juga menyumbangkan net foreign sale year to date sebesar sekitar kurang lebih 30 triliun. That's why ini yang menjadi katalis negatif. Tapi so far dilihat untuk produk ini kalau teman-teman lihat secara PBV-nya juga paling murah, secara PI pun juga paling murah. Ini jadi salah satu tambahan informasi yang bisa diambil teman-teman untuk mulai dimiliki akumulasi buy untuk produk indeks Pevindo Prime Bank. Nah, kesimpulannya apa sih dari produk-produk yang kami coba tawarkan? Teman-teman balik lagi, time horizonnya kita coba tahu, risk appetite dari teman-teman itu seperti apa. Kalau memang hanya oke Mel, saya hanya mau sebentar aja untuk memarkirkan dana saat tidak trading. Mungkin saya bisa kasih suggestion masuk ke pasar uang, mungkin dana liquid karena ini T+1 biasanya sudah cair selama memang sudah memberikan instruksi kurang dari jam 1 T+1 biasanya sudah cair T+1 hari bursa. Ini jadi salah satu alternatif buat teman-teman kalau memang ingin mulai investasi di produk pasar uang. Kemudian kalau ada yang mungkin time horizonnya di atas 3 sampai 5 tahun gitu ya, kami bisa suggestion masuk ke BNI AM Syariah Ardani dan juga tadi ada produk-produk yang memang short duration itu bisa masuk ya teman-teman, ada Tickwood juga. Ini untuk strategi kalau teman-teman ingin pilih alternatif investasi hanya di fixed income. Untuk yang syariah only, kami punya yaitu Syariah Ardani dengan fitur produk yaitu bagi hasil 6 bulan sekali. Kemudian ada yang bagi hasil 1 bulan sekali konvensional, kami punya Tickwood R1. Selain itu, kalau memang punya appetite ada di agresif nih, mungkin kami bisa suggest masuk ke Pevindo iGrade dan juga Prime Bank. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Syafia. Mungkin selanjutnya, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Syafia.
Oke, sorry sebentar ya Mbak. Oke, oke, siap. Oke, baiklah Mbak Amel, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa, sangat detail ya Mbak. Apalagi mengingat market yang saat ini mungkin cenderung ini ya Mbak, cenderung Lebih galau. uncertainty ya, lebih galau Mm, ya, Mbak. iya betul. Sorry Mbak, aku cek sebentar ya Boleh, Mbak. boleh. Halo, tes Mbak. Yes, Mbak Syafia. Sebentar ya Mbak, sorry Mbak, ada beberapa. Yes. Oke. Eh, Selanjutnya kita masuk ke materi sesi tanya jawab dulu ya Mbak. Boleh, Ada boleh. beberapa teman-teman yang sudah bertanya nih. Dan kita infokan juga untuk teman-teman yang nanti aktif bertanya, kita ada gimmick dari BNI Asset Management yaitu uh, untuk penanya terbaik, 5 pertanyaan terbaik. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom Q&A kita. Ini ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak Nabila Naura Nazifah. Nah, kira-kira reksadana jenis apa ya yang cocok untuk situasi market nggak stabil seperti sekarang ini Mbak? Mbak Oke. boleh Ini dijawab? saya langsung jawab aja ya Mbak Boleh. Syafia. Oke. Untuk Mbak Nabila, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin secara overall kita juga lihat nih market mulai kurang stabil ya. Let's say dari awal tahun mungkin sedikit ada euforia apa ya kenaikan dari beberapa IHSG ya. IHSG naik tapi tidak sustain ya. Kita bilang tidak lancar lah secara kenaikannya itu. Nah, secara saat ini mungkin saya bisa suggestion Mbak Nabila mungkin mulai collect dari beberapa produk-produk kalau memang punya time horizon yang panjang mungkin bisa collect di beberapa produk baik fixed income, reksadana fixed income ataupun reksadana indeks atau saham. Kenapa? Karena saat ini kalau kita tidak mulai collect kita akan bisa dibilang kita akan ketinggalan nih momentumnya tapi tidak full power. Jadi kalau misalnya saat ini market nggak stabil tapi punya time horizon panjang, boleh mulai akumulasi baik dari fixed income untuk tenor panjang, yaitu mungkin kalau yang kami miliki yaitu Ardani Syariah, atau mungkin indeks yaitu bisa masuk ke Pevindo iGrade atau juga Pevindo Prime Bank. Tapi kalau punya time horizon hanya sebentar, jadi kalau misalnya, Mbak, saya punya hanya untuk 1 tahun atau mungkin let's say setengah tahun, ya mungkin kami bisa saja masuk ke produk pasar uang. Kenapa? Karena itu bisa dibilang secara dari sisi apa ya fluktuasi tidak terlalu signifikan, tapi juga mempunyai potensial return yang lebih baik dibandingkan didiamkan di RDN ataupun juga deposito. Mungkin itu yang bisa saya lihat. Mungkin balik lagi cek dulu profil resikonya seperti apa, punya time horizon berapa lama. Kalau misalnya panjang, ya mungkin kami bisa mulai saja masuk potensi di beberapa produk yang saat ini sudah terkoreksi, apalagi mengingat ada potensial secara secara IHSG, secara indeks, secara mungkin valuasi sudah murah, sudah mulai mulai menarik, atraktif, tapi takut akumulasi aja sedikit-sedikit untuk beberapa produk yang memang secara time horizon tidak diperlukan untuk diambil hasilnya saat ini. Kira-kira gitu Mbak Syafia. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih Mbak dari Yunita Ardiana. Kalau reksadana nggak masuk objek pajak, terus kita bayar di setiap bulan Maret, kita harus tulis apa ya di SPT-nya?
Ada itu ada aset kelasnya juga itu yaitu produk non objek pajak itu nanti bisa dimasukkan hanya informasi aja memiliki produk reksadana di BNIAM dengan nominal sekian. Jadi memang tidak apa ya bahasanya sudah final tidak ada lagi objek pajak di dalamnya karena reksadana itu untuk pajaknya 0%. Jadi memang ada fieldnya sendiri untuk reksadana sendiri asetnya. Berarti hanya untuk melampirkan keterangannya Iya, saja ya Mbak. informasi aja punya produk reksadana BNIAM dengan nominal dan unit penyertaan berapa. Biasanya dilampirkan, biasanya kita untuk pajak itu nasabah minta sama kita untuk melampirkan punya portofolio reksadana di BNIAM itu apa aja. Atau biasanya bisa langsung lihat akses dari KSEI. Itu bisa dilihat kita punya portofolio reksadana itu apa supaya menjadi lampiran dari informasi dari ISPT sendiri. Oke. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Mbak dari Ricky Fauji. Mau tanya Mbak, untuk mulai investasi di reksadana indeks BNI kan ada reksadana BNI AM Indeks Pevindo yang Prime Bank yang isinya perbankan semua. Apa pertimbangan utama kita kalau kita memilih reksadana indeks tersebut dibandingkan dengan reksadana indeks seperti BNI AM IDX 30 ya? Karena kan lebih diverifikasi. Oke, sebelumnya Mas Riki terima kasih juga atas pertanyaannya. Balik lagi nih, Mas Riki punya appetite dari emiten-emiten apa aja. Kalau misalnya memang lebih tersebar atau diversifikasi, mungkin kami bisa suggest masuk ke BNIAM IDX 30, mungkin secara kapitalisasi pasarnya besar, tapi mungkin kami bisa coba kurasi lagi kalau untuk emiten-emiten yang sudah terkurasi dengan rating yang di rating oleh Pevindo mungkin bisa pilih untuk BNIAM, IDX, Pevindo iGrade. Jadi kalau memang secara overall, oh Mbak, saya memang mau memiliki produk perbankan. Jadi balik lagi, appetite masing-masing investor beda-beda ya Mbak Syafia dan juga Mas Riki. Ada yang ingin punya perbankan only. Jadi kami punya dengan kebutuhan dari investor tersebut, makanya kami buatkan produk Pevindo Prime Bank untuk 10 emiten perbankan dengan dikurasi juga minimum minimum ratingnya adalah double A. Jadi itu yang kita pilihkan, kita suggest untuk masuk ke sana. Tapi kalau misalnya ingin lebih terdiversifikasi, tentunya punya metodologi yang berbeda juga. Kalau IDX 30 itu biasanya hanya untuk 30 emiten dengan kapitalisasi pasar yang besar. Tentunya memang yang mau aktif, yang mau liquid, dan udah nggak mau pusing-pusing, ya udah kita bisa suggest untuk masuk ke IDX 30. Nah, secara mau terkurasi lagi, lebih punya apa ya, punya validasi dari rating peringkat dari Pevindo, kami bisa suggest masuk ke Pevindo iGrade ya, karena sudah secara rating sudah ada investment grade juga dari Pevindo, secara hutangnya juga bagus dan itu yang memang kita bisa bilang produk yang dari sisi apa ya, dari sisi kebutuhan angle-nya berbeda-beda. Jadi metodologinya tentunya pasti berbeda dan kebutuhan dari nasabahnya itu apa. Jadi balik lagi kalau memang mau cari only yang perbankan, tentunya kita suggest masuk ke Pevindo Prime Bank, tapi kalau untuk yang terdiversifikasi bisa masuk IDX 30 atau ke Pevindo iGrade. Kira-kira gitu, Mbak Syabia. Melanjut dari pertanyaan ini Mbak dari IDXP Vindo Prime Bank sendiri kan isinya itu perbankan semua ya Mbak. Nah, Mhm. untuk saat ini kan perbankan mungkin kita lihat agak kurang baik ya untuk saat Mm-mm. ini. Apakah saat ini tuh nasabah bagus untuk memulai untuk mengumpulkan apa namanya tuh produk investasinya? Apakah ini awal untuk memulainya atau wait and see terlebih dahulu? Oke, kalau dari sisi saya, misalnya kalau kita nih, pasti kan tentunya kita masih aktif ya, Mbak Syafia dan juga teman-teman sekalian. Kita masih aktif, kita biasanya kalau saya tiap bulan punya, kita sharing sedikit tentang financial planning kita ya. Untuk setiap bulan biasanya dari total pendapatan yang saya miliki, biasanya saya investasikan yaitu minimal 10% atau which is adalah 20%. Jadi itu sebenarnya duit dingin yang tidak akan saya gunakan dalam jangka waktu dekat. Saya lebih senang saat lagi momentum posisi market lagi koreksi. Why? Karena kita nggak akan, jadi gini, kalau tahun lalu
posisinya setelah fund fat rate itu turun, kita mau ngejar terlalu mahal. Tapi kalau kita punya standar, kita tiap bulan kita punya pendapatan, kita sisihin minimal 10% sampai 20%, itu bisa terdiversifikasi tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau saya mungkin mulai akan akumulasi tiap bulannya itu, let's say 5% untuk yang produk reksadana indeks, 5% untuk ke yang fixed income, 10% baru yang pasar uang. Kenapa? Karena mungkin untuk saving saya untuk dana darurat. Karena kan kalau pasar uang itu bisa kita kapan aja ya kita ambil ya. Tapi kalau untuk yang 5% kan kita time frame-nya tidak hanya untuk 1 tahun. Jadi that's why saya biasanya even saya sendiri ataupun saya bisa suggest untuk beberapa teman-teman baik yang saya ajarin gitu ya, ada beberapa saya buka kelas juga, itu biasanya saya kasih sarankan itu yaitu uang dingin yang idle 10% aja untuk yang time frame dan juga aset kelas yang berbeda dari pasar uang. Kenapa? Karena dengan momentum itu tiap bulan kita kan nggak pernah tahu ya Mbak, saat pasar lagi bagus, saat pasar lagi kurang bagus, tapi kita tiap bulan kita punya momentum untuk mengambil itu. Jadi secara on average kita juga kemarin coba coba kita informasikan juga ke teman-teman yang di kelas saya itu, kita lihat gimana perbedaannya antara kita investasi langsung dan juga tiap bulan dolar cost averaging dari tiap bulan kita sisihkan. Ternyata yang lebih menarik adalah yang tiap bulan kita sisihkan 5 sampai 10% itu untuk yang fixed income dan juga untuk yang saham, 10% untuk pasar uang. Kenapa? Karena ternyata daripada kita diemin aja dana-dana yang ya kalau kita sisain kayaknya agak susah ya. Tapi kalau kita sisihin, otomatis kita udah punya tahu nih. Let's say dari 1 juta misalnya pendapatan kita, 5% itu kita sisihin untuk beli yang produk reksadana fixed income-nya baik yang panjang maupun yang pendek, dan juga 5% untuk yang reksadana indeks ataupun saham. Kenapa? Karena kalau kita tidak berinvestasi, duitnya akan kepake. Bener nggak Mbak Syafia? Otomatis tiap bulan kita kita cuma sisain nggak ada sisanya. Tapi kalau kita sisihin 5 sampai 10%, toh itu tidak akan menggerus lifestyle kita, tidak akan menggerus juga biaya-biaya hidup kita yang lainnya. Malah kita nanti nggak sadar, oh iya ternyata 20 atau mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan kita ternyata butuh, kita punya loh produk ini, dan eh, historical secara 10 sampai 20 tahun itu kan historicalnya biasanya returnnya di atas double digit ya. Nah, itu yang kita ekspektasikan untuk teman-teman mulai akumulasi aja. Saat ini mungkin apa ditanya saat yang tepat ya, kita tiap bulan juga saat yang tepat untuk investasi. Kenapa? Karena kalau kita tidak mulai investasi dan tidak apa ya, mengambil momentum investasi, apalagi saat ini mungkin lagi koreksi lumayan signifikan. Mungkin saya porsinya akan lebih lebih banyak nih untuk masuk ke beberapa aset baik yang fixed income maupun juga yang saham. Kenapa? Karena saya nggak tahu nih kapan akan turun lagi yang seperti sedalam segini. Karena secara on historical beberapa tahun yang lalu pun juga habis drop lumayan signifikan, ternyata mereka naik yang kencang juga. Nah, itu yang saya bilang, please kalian teman-teman masih misalnya masih muda, pun misalnya udah beberapa tahun lagi udah akan pensiun, sisihin aja untuk tiap bulan dolar cost averaging. Kenapa? Karena kita nggak apa, kita bukan yang terbaik, kita tahu momennya kapan beli, kapan jual, tapi kita tetap akumulasi, tetap sisihin itu yang akan jadi average, dan ternyata tiap momen kita dapat gitu, baik yang paling tinggi, baik yang paling rendah ataupun yang sedang kita masuk. Nah, itu yang kita akumulasiin untuk bisa dapat return yang maksimal. Kira-kira gitu, Mbak Syafia. Oke, berarti memulai untuk menyisihkan ya, Mbak. Untuk Betul. mulai berinvestasi mau apa di market di keadaan Mau bullish yang lagi ataupun bullish, bearish, ya. bearish, saya malah lebih seneng saat ini. Kenapa top upnya bisa lebih gede? Karena Ya, kan kita betul. nggak pernah tahu nih, nanti dapat yang posisi apa ya, posisi turun lagi kita nggak tahu. Ternyata yang waktu kemarin habis September, Agustus September koreksi, ternyata setelah Fund Fat Rate mengurangi atau cut dari rate-nya dari Fund Fat Rate sendiri, dia bullish, dia naik. Saya nggak kekejar tuh. Nah, itu momen-momen itu jangan sampai kehilangan dan kita nggak punya posisi, kira-kira gitu.
Ini Mbak, selanjutnya tuh ada pertanyaan lagi dari kalau saham yang sedang lesu menurut Ibu lebih baik beli saham atau beli reksadana? Kalau saya biasanya diversifikasi. Ini balik lagi ya, tergantung appetite. Kalau nanya sama saya personal, saya pribadi, saya lebih senang diversifikasi. Kenapa? Kalau saya punya porsi untuk bisa direct investasi, pastinya saya akan ngambil juga untuk posisi beli saham. Tapi saya juga biasanya combine dengan beli produk reksadana. Nah, reksadana apa yang biasanya saya suggest untuk combine dari investasi saya? Biasanya saya masuk ya itu 10% untuk pasar uang, 5% untuk fixed income, dan 5% itu untuk reksadana indeks atau saham. Nah, sisanya biasanya saya punya porsi yang lainnya untuk beli direct investasi saham ataupun ori ataupun apapun yang memang secara direct gitu. Eh, Selanjutnya ini ada pertanyaan nih Mbak dari Alderik Sebastian. Mhm. Reksadana BNI AM UGM Progressive Balance merupakan Endowment fund. endowment fund di mana terdapat tiga program investasi yaitu reguler, gold, dan platinum. Jika pembelian dilakukan melalui apar seperti CGS Sekuritas, apakah bisa memilih program investasinya? Oke, untuk BNIAM UGM Progressive Balance saat ini untuk program yang ada tiga ini sudah tidak ada lagi. Jadi memang ini hanya untuk sebelumnya itu sudah pernah kita lakukan, tapi akhirnya kita memilih untuk yang plain vanilla aja. Jadi hanya investasi reguler aja, yang dimana BNIAM UGM Progressive Balance itu juga ada bagi hasil yang biasanya diberikan di akhir tahun itu di Desember itu masuk ke unit penyertaannya. Jadi akan menambah dari unit penyertaannya sendiri. Jadi untuk program investasinya sudah tidak ada. Jadi kami tetap menjalankan yang normal saja atau plain vanilla aja. Jadi kita hanya beli produk investasi reguler aja, tidak tidak punya regular gold ataupun platinum lagi, tapi ada biasanya kita punya fitur produk untuk UGM Progressive Balance itu, yaitu tiap 1 tahun sekali kita ada bagi hasil di akhir Desember biasanya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Muhammad Mm. Fabeni gitu. Bisa kasih saran nggak Pak terkait jenis reksadana yang tepat untuk pemula? Oke, nah ini balik lagi, ini disclaimer, ini di posisi saya ya, mungkin secara point of view dari saya, kenapa? Saya suggest biasanya orang yang baru mulai, itu saya tidak suggest untuk langsung masuk ke yang agresif atau yang resiko tinggi. Kenapa? Karena kalau saat ini gini, misalnya Mbak Syafia kayak saya langsung kasih tahu, Mbak beli Mbak saham atau reksadana saham yang memang lagi koreksi, tapi ternyata punya profil resiko tidak apa ya, tidak memiliki appetite risk-nya yang sama gitu ya. Ternyata resikonya Mbak Syafia ini profil resikonya hanya yang konservatif. Dia nggak berani untuk kehilangan uangnya, tidak kehilangan uang investasinya gitu, walaupun belum tentu dia realisasiin gitu ya. Nah, biasanya saya suggest untuk yang pemula adalah reksadana pasar uang. Kenapa? Karena dia biar tahu dulu nih, dia biar biasa dulu, dia oh iya ternyata tidak hanya saya melulu hanya tabungan yang saya tahu atau mungkin deposito. Mungkin dari yang awalnya punya cuma tabungan sama deposito, mungkin naik kelas nih masuk ke pasar uang. Coba deh rasain yang namanya returnnya yang ada di pasar uang. Itu pasti akan berbeda dan juga punya manfaatnya akan berbeda juga. Kayak tadi kan mungkin kalau di deposito itu biasanya ada timelinenya ya, mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Kalau kurang kurang dari tenornya itu tentunya akan ada yang namanya apa namanya penalti biaya administrasi lagi dan ada juga pajak. Nah, sementara kalau di produk reksadana pasar uang ini yang paling familiar dan paling mudah untuk teman-teman pemula mulai coba investasi. Saat ini misalnya sudah nyaman nih dengan produk reksadana pasar uang, mungkin boleh upgrade diri, masukin porsinya dari yang 20% hanya di pasar uang, kurangin deh, masukin 5% atau 10% coba di fixed income. Nah, itu bertahap sampai dia merasa oke, saya bisa nih menanggulangi resiko-resiko yang lebih tinggi dari potensial return yang mungkin saya dapatkan di underlying aset yang lebih agresif. Nah, itu mungkin bisa geser mindsetnya ke yang saham atau indeks. Kira-kira gitu, Mbak Syafia. Hmm, Oke. Kembali lagi nih Mbak, di
apa namanya tuh kembali lagi ke market tadi kan. Mm-mm. Menurut Mbak Amel sendiri untuk market sendiri ada di tahun 2025 ada nggak sih kemungkinan pembalikan arah yang dimana kita lihat sendiri IISG sendiri itu sempat menyentuh level terendahnya bahkan Iya. ya sempat Mm-mm. kemungkinan menurut Mbak Amel sendiri itu ada kemungkinan untuk rebound atau gimana ya Mbak? Balik lagi ini kalau kita lihat by history cycles ya Mbak Syafia ya. History cycles di bulan Januari kita di beberapa tahun sebelum-sebelumnya kita mengenal yang namanya January Effect. Tapi di tahun ini kayaknya nggak terlalu efek ya karena so far nggak lama setelah January Effect itu adalah yang namanya libur Sincia. Nah, libur Sincia itu bisa sampai 2 minggu. Nah, itu market mulai apa ya bahasanya ya? Biasanya market mulai labil, mulai galau, ditambah lagi adanya efek tambahan lain di global yaitu efek Trump yang ya mungkin Mbak Syafia dan juga teman-teman CGS sendiri juga tahu setiap ada dia apa ya semacam announcement itu akan merubah market yang tadinya mungkin dari bearish jadi bullish ataupun kebalikannya. Nah, ini satu variabel yang akan yang bisa dibilang kami masih belum tahu nih memitigasi variabel efek Trump-nya sendiri. Tapi secara historical biasanya setelah cyclusnya si Chinese New Year gitu ya atau mungkin Xinjia itu biasanya 2 minggu kan mereka dari Hang Seng dan lain-lain itu tidak ada transaksi bursa ya. Nah itu mungkin akan lumayan slow ya kami bilang dan itu mungkin turun kemarin sempat lumayan signifikan turun. Kemudian kita masuk nih agak lumayan apa ya padat juga di Lebaran. Sorry, masuk dulu ke puasa ya. Puasa mungkin biasanya siklusnya orang udah nggak mikirin investasi. Orang mikirnya adalah gimana cari THR untuk Lebaran. Nah itu 1 bulan tuh biasanya orang dibikin galau sampai nanti bulan Maret. Sampai April ya. April itu kan Maret akhir Lebaran, April. Nah, baru kelihatannya itu agak sedikit stabil sampai nanti bulan Mei ya. Kalau menurut saya itu masih ada potensi-potensi kenaikan lah. Karena kan di akhir akhir Maret itu biasanya laporan keuangan keluar. Ekspektasi sih harusnya bagus beberapa emiten-emiten, tapi memang tidak seluar biasa di tahun lalu ataupun 2 tahun lalu gitu ya. Untuk reportingnya, itu mungkin ada momentum untuk bisa naik. Nah, that's why teman-teman yang memang belum punya posisi, belum punya porsi untuk investasi, mulai deh akumulasi. Nah, nanti setelah April dan Mei, biasanya di Mei juga ada apa ya? Indeks balance rebalancing dari beberapa indeks ya ada MSCI, ada juga beberapa indeks-indeks ya bursa juga mulai ada rebalancing. Nah, itu mungkin coba lihat porsinya. Apalagi kan MSCI kemarin ternyata ada beberapa saham yang aktif dinyatakan tidak masuk di dalam MSCI tersebut. Mungkin itu akan lumayan bikin atraktif juga market. Mungkin agak koreksi mungkin, tapi after that kelihatannya itu mulai sudah price in. Jadi para investor juga udah nggak terlalu buang barang lah ya. Kalau kami lihat juga mungkin posisinya di April Mei ada potensi untuk rebound, tapi tetap manfaatin momentum ya. Jangan jangan sampai lupa kalau udah untung ataupun belum ya. Kalau bisa direalisasiin, realisasiin dulu. Kalau kecuali untuk investasi jangka panjang. Nah, mungkin di bulan Juni, Juli itu anak-anak sekolah biasanya siklusnya itu, oh ya turun lagi, slow lagi. Nanti sampai Agustus, September mulai agak lumayan naik sampai nanti bulan November Thanksgiving. Nah, Desember mungkin agak lumayan slow. Mungkin itu mau mainin aja momentum itu untuk bisa investasi secara siklus. Nah, hopefully teman-teman juga bisa lihat siklus ini yang biasanya secara beberapa tahun itu berulang. Jadi bisa aja dipelajarin siklusnya. Nah, itu mulai coba deh masuk beberapa dengan fundamental bagus, dengan aset-aset kelas yang bagus juga, dan juga punya fitur produk mungkin yang bagi hasil, kemudian mempunyai secara historical returnnya juga bagus. Mungkin itu jadi pilihan investasi untuk teman-teman bisa tambahin atau mulai porsi di beberapa produk investasi yang ada di pasar modal. Hmm. Dan terakhir nih Mbak, Mm-mm. boleh dong Mbak dikasih tips untuk nasabah kita yang Mm-mm. dimana mungkin ingin memulai untuk berinvestasi di reksadana namun masih ragu kayak gitu Mbak. Mungkin Oke. boleh.
Kalau dari sesuai tagline-nya BNIM ya Mbak Syafia ya itu Better Future Invest Now ya kalau kami suggest untuk invest sekarang aja mulai dulu aja masuk ke pasar uang yang saat ini mungkin yang udah eksis di Lancar Syariah ya mungkin on proses kita masuk lagi untuk yang apa yang konvensional yaitu liquid itu boleh boleh mulai aja dan proporsinya coba mulai deh disiplin mulai masuk proporsi 20% investasi di apapun ya. Kalau kami sih bisa saja 10-20%, 10% pasar uang, 5% untuk fixed income, 5% untuk reksadana saham. Kenapa? Supaya bisa mix dari return-return yang ada. Jadi itu aja dulu mulai disiplin, komitmen tiap bulan coba deh dilihat nanti selama 1 tahun dari hasil komitmen dan juga disiplinnya itu kira-kira teman-teman bisa mendapatkan ekspektasi return dan juga uh, unrealized gainnya tuh berapa. Jadi teman-teman udah mulai ngebiasain diri 1 tahun aja disiplin sama komitmen. Nah itu kalau misalnya sudah bisa, otomatis teman-teman akan bisa lebih mulai percaya diri, mulai nambah proporsi atau mulai nambah bobotnya berinvestasi di tempat yang mungkin yang lebih agresif, yang mungkin lebih proporsinya diganti dari yang 10% pasar uang. Jadi mungkin yang pasar uang hanya 5% atau mungkin di bawah itu. Kira-kira gitu Mbak Syafia. Berarti boleh mulai bertahap aja ya Mbak Boleh untuk bertahap dan itu berinvestasi. tiap bulan ya kalau bisa jangan iya jangan kalau ingat baru investasi. Hmm. Jadi daripada beli kopi nih daripada Mm-mm. nongkrong gitu ya beli kopi atau hangout atau apa mulai deh digalakin diri sendiri itu mulai investasi daripada beli kopi mungkin let's say paling murah berapa sih sekarang 20.000. Nah mulai investasi kan juga bisa dengan 10.000 CGS kalau nggak salah mulai 10.000 juga bisa Ya, ya. Nah itu ya mulai sudah 10.000 bagus. aja. Coba deh kalian compete daripada beli 20.000 beliin kopi gitu ya. Mulai aja tiap minggu mungkin 20.000, 20.000, 20.000 ada 4 minggu 80.000 udah terkumpul untuk masukin pasar uang misalnya. Kemudian 20.000 lagi untuk bulan depan masukin ke fixed income. Mungkin 20.000 selanjutnya masuk ke reksadana indeks atau saham. Nah itu kalian ternyata 1 tahun sudah di atas berapa? 2, something ya di atas 12 kali 80.000 ya hampir 2 jutaan ya kalian miliki di beberapa porsi produk-produk reksadana yang mungkin ya niatnya mungkin nggak sengaja ya karena mengurangi porsi kopi jadi akhirnya malah seneng malah nambah sendiri di produk-produk investasinya. Oke, Mbak Amel, terima kasih Mbak untuk materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini Mbak. Mengingat waktunya sudah mulai pukul 3 sebentar lagi, mungkin aku bisa baca untuk menangnya Boleh. yang apa yang sudah bertanya. Yang pertama itu ada Nabilah Naura Nazifah. Yang kedua itu ada Yunita Ardiana. Yang ketiga itu ada Ricky Fauji. Yang keempat ada Aldrik Sebastian. Dan yang kelima ada Muhammad Kevin. Nah, selamat untuk para peserta yang sudah bertanya. Mungkin eh, Mbak Mel ada yang ingin disampaikan sebelum kita end live, Mbak? Oke, mungkin sebelumnya terima kasih ya Mbak Syafia dan juga tim CGS Hmm. yang sudah menginvite kami untuk bisa refreshment produk dari produk-produk investasi yang mungkin jadi tambahan pelajaran dan juga tambahan literasi juga buat teman-teman sekalian. Yang pasti saya cuma bisa mengimbau dan mengajak kalian coba mulai disiplin, mulai komitmen, mulai memanfaatkan momentum apapun investasi dan juga mulai investasi dari sekarang. Karena kalau bukan dari sekarang kalian nggak akan bisa menikmati investasi di masa tua. Mungkin itu aja dari kita sesuai tagline-nya dari BNIM, Better Future ya Invest Now. Itu aja mungkin Mbak Syafia. Oke. Mbak Mel, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Mbak. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, Mbak Mel. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih ya, kasih Mbak banyak Mel. Mbak Ya, terima Syafia kasih dan semuanya. teman-teman. Oke, izin and live ya, Mbak. Iya, terima kasih.